Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai linear programming primal dual simplex method. Mata kuliah penelitian operasional. Kami dari kelompok 11 program studi teknik industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur tahun 2022 dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Anggota kelompok kami adalah saya Abdillah Zibansulti sebagai ketua kelompok dengan NPM 2103201075. Saya Syafira Ramadhani Novitasari dengan NPM 210320101096 sebagai wakil ketua. Saya Fahan Alfa Solihin dengan NPM 210320101094 sebagai anggota. Soalan The Primal Dual Method. Ini soalnya perusahaan Limun Segar mempunyai dua pabrik pembotolan yang berlokasi di dua kota, yaitu Yogyakarta dan Surabaya. Perusahaan ini menghasilkan 3 macam minuman botol, yaitu mocha, soda, dan orange. Kapasitas masing-masing pabrik diukur dengan jumlah minuman dalam botol yang dihasilkan per hari adalah sebagai berikut. Penelitian pasar yang dilakukan sebelumnya memperkirakan bahwa selama bulan Oktober akan terjual paling sedikit 24.000 botol mocha, 16.000 botol soda, dan 48.000 botol orange. Biaya produksi pada masing-masing produk di Yogyakarta sebesar Rp7.000 per hari dan di Surabaya sebesar Rp75.000 per hari. Berapa hari dalam bulan Oktober itu, perusahaan Segar harus bekerja agar didapatkan biaya produksi yang minimum. Selesaikan persoalan tersebut dengan cara dual dan tentukan keputusan optimal dari nilai dual dan primal. Untuk penyelesaiannya, ini dengan fungsi tujuan minimumkan, Z sama dengan 7.000 X1 ditambah 75.000 X2. Dengan batasan-batasan, yaitu 3.000 X1 ditambah 1.000 X2 lebih dari sama dengan 24.000. Lalu 1.000 X1 ditambah 1.000 X2 lebih dari sama dengan 16.000. Dan 2.000 X1 ditambah 6.000 X2 lebih dari sama dengan 48.000 dengan X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Lalu diubah ke bentuk standar primal dengan fungsi tujuan minimum kan, Z sama dengan 7.000 X1 ditambah 75.000 X2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 ditambah 0x6 ditambah 0x7 dan ditambah 0x8. Lalu Z dikurangi 7.000 X1 dikurangi 75.000 X2 dikurangi 0x3 dikurangi 0x4 dikurangi 0x5 dikurangi 0x6 dikurangi 0x7 dikurangi 0x8 sama dengan 0. Dengan batasan-batasan, yang pertama 3.000 X1 ditambah 1.000 X2 dikurangi X3 ditambah X6 sama dengan 24.000. Lalu 1.000 X1 ditambah 1.000 X2 dikurangi X4 ditambah X7 sama dengan 16.000. Dan yang terakhir 2.000 X1 ditambah 6.000 X2 dikurangi X5 ditambah X8 sama dengan 48.000 dengan X1 sampai X8 yaitu lebih besar sama dengan 0.
Lalu diubah ke bentuk dual dengan fungsi tujuan maksimumkan, W sama dengan 24.000Y1 ditambah 16.000Y2 ditambah 48.000Y3 dengan batasan-batasan 3.000Y1 ditambah 1.000Y2 ditambah 2.000Y3 kurang dari sama dengan 7.000 dan 1.000Y1 ditambah 1.000Y2 ditambah 6.000Y3 kurang dari sama dengan 75.000. Dengan Y1, Y2, dan Y3-nya lebih besar sama dengan 0. Lalu lanjut ke bentuk standar dual dengan fungsi tujuan maksimumkan, W sama dengan 24.000Y1 ditambah 16.000Y2 ditambah 48.000Y3 ditambah 0Y4 ditambah 0Y5 lalu dipindah ke ruas kiri yaitu W dikurangi 24.000Y1 dikurangi 16.000Y2 dikurangi 48.000Y3 dikurangi 0Y4 dikurangi 0Y5 sama dengan 0 dengan batasan-batasan 3.000Y1 ditambah 1.000Y2 ditambah 2.000Y3 ditambah Y4 sama dengan 7.000 dan 1.000Y1 ditambah 1.000Y2 ditambah 6.000Y3 ditambah Y5 sama dengan 75.000 dengan Y1 sampai Y5-nya yaitu lebih besar sama dengan 0. Baik, untuk penyelesaian selanjutnya, kita akan masuk ke step 1. Fungsi tujuan dan juga batasan yang telah didapat dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian, pada step 1 ini, kita akan menentukan kolom kunci. Dengan cara melihat baris CC min CC, kita akan pilih angka minus yang paling besar, yaitu minus 48.000. Kemudian, kita akan menentukan baris kunci dengan cara angka pada kolom LHS dibagi dengan kolom kunci, yaitu kolom Y3. 7.000 dibagi 2.000 sama dengan 3,5. 75.000 dibagi 6.000 sama dengan 12,5. Dari hasil perhitungan tersebut, kita pilih angka yang paling kecil, yaitu pada baris Y4. Maka baris kuncinya yakni Y4. Dan untuk baris CC min CC, baris pertama didapat dari baris CC min CC pada step 1, baris kedua yakni baris kunci yang didapat pada tabel step 1. Kemudian minus 48.000 didapat dari kolom kunci yang terdapat pada baris CC min CC. Kemudian untuk perhitungannya, minus 48.000 dikali dengan angka yang di dalam kurung. Kemudian baris 1 dikurangi dengan hasil baris 2 dan didapatkan hasil 48.000, 8.000, 0, 24, 0, dan 168.000. Kemudian untuk baris Y5, baris pertama didapat dari baris Y5 step 1, kemudian baris 2 didapat dari baris kunci pada tabel step 1. Kemudian untuk 6.000 didapat dari kolom kunci pada baris Y5. Kemudian untuk perhitungannya, 6.000 dikali pada semua angka yang terdapat di dalam kurung. Kemudian baris 1 dikurangi baris 2 dan didapatkan hasil min 8.000, min 2.000, 0, min 3, 1, dan 54.000. Next. Dari hasil perhitungan tadi dimasukkan pada tabel step 2. Karena pada baris CC min CC sudah tidak ada min, maka didapatkan hasil yakni nilai dualnya Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 0, Y3 sama dengan 7/2, dan W 168.000. Dan untuk nilai primalnya, X1 sama dengan 24, X2 sama dengan 0, dan Z 168.000. Next. Untuk uji W,
Y sama dengan 24.000 Y1 dan 16.000 Y2 ditambah 48.000 Y3. Lalu dimasukkan 24.000 dikali 0 ditambah 16.000 kali 0 ditambah 48.000 kali 7 per 2. Dapatkan hasil 168.000. Dari nilai 168.000, maka terbukti yakni sama dengan RHS 168.000. Kemudian ubah ke bentuk primal. Fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 7.000 X1 ditambah 75.000 X2. Untuk batasan-batasannya 3.000 X1 ditambah 1.000 X2 lebih besar sama dengan 24.000. Kemudian 1.000 X1 ditambah 1.000 X2 lebih besar sama dengan 16.000. Kemudian 2.000 X1 ditambah 6.000 X2 lebih besar sama dengan 48.000. Dengan X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Next. Ya, untuk bentuk standar primal dengan fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 7.000 X1 ditambah 75.000 X2 ditambah 0 X3 ditambah 0 X4 ditambah 0 X5 ditambah 0 X6 ditambah 0 X7 ditambah 0 X8. Kemudian beda ruas menjadi Z dikurangi 7.000 X1 dikurangi 75.000 X2 dikurangi 0 X3 dikurangi 0 X4 dikurangi 0 X5 dikurangi 0 X6 dikurangi 0 X7 dikurangi 0 X8 sama dengan 0. Dengan batasan 3.000 X1 ditambah 1.000 X2 ditambah X3 dikurang X3 ditambah X6 sama dengan 24.000. Kemudian 1.000 X1 ditambah 1.000 X2 dikurang X4 ditambah X7 sama dengan 16.000. Kemudian 2.000 X1 ditambah 6.000 X2 dikurang X5 ditambah X8 sama dengan 48.000. Dengan X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, dan X8 lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian untuk Z sama dengan 7.000 X1 ditambah 75.000 X2. Kemudian masukkan nilai yang sudah didapat, yaitu menjadi 7.000 dikali 24 ditambah 75.000 dikali 0 menghasilkan 168.000. Hasil tersebut membuktikan bahwa nilai Z 168.000 sama dengan RHS 168.000. Jadi nilai W 168.000 sama dengan Z 168.000. Next. Untuk kesimpulan, yakni solusi sudah optimal dengan nilai dual Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 0, Y3 sama dengan 7 per 2, dan W sama dengan 168.000. Sedangkan nilai primal X1 sama dengan 24, X2 sama dengan 0, dan Z sama dengan 168.000. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.